Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimanakah kronologi penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan KPK sebelumnya mengatakan bahwa Nurdin Abdullah hanya dimintai keterangan sebagai saksi. Untuk lebih jelasnya saya akan bertanya langsung kepada juru bicara Gubernur Sulawesi Selatan, ada Veronica Moniaga. Selamat sore Mbak Vero. Ya, selamat sore Sylvia. Mbak Vero, sebelumnya kami sudah mendengar bahwa Anda mengatakan bahwa Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah bukan terjaring operasi tangkap tangan tetapi dijemput dengan baik oleh petugas KPK di rumah jabatannya. Tapi Anda juga mendengar bahwa PLT juru bicara KPK mengatakan bahwa Nurdin Abdullah ini menjadi bagian dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di hari tadi. Apa tanggapan Anda? Ya, pertama saya tidak bisa mengkonfirmasi apakah Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan, menjadi bagian dari OTT yang dilakukan oleh KPK pada dini hari tadi. Namun yang bisa saya sampaikan adalah sejauh ini Bapak Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah tidak melalui proses operasi tangkap tangan yang sempat disampaikan oleh sejumlah berita yang Metro TV tayangkan dan memang itu benar adanya, termasuk juga video yang kami edarkan bahwa Bapak memang dijemput secara baik. Petugas KPK datang sekitar pukul 2 dini hari waktu Indonesia Tengah membawa surat perintah untuk bertemu dengan Bapak. Awalnya memang ingin berkomunikasi, namun akhirnya diarahkan untuk ikut bersama ke Jakarta untuk diperiksa lebih jauh lagi atau untuk dimintai keterangan, maksud saya, mengingat bahwa Bapak memang dikatakan sebagai saksi hingga saat ini terkait dengan apa yang kegiatan yang dilakukan oleh KPK sebelumnya, apakah itu memang operasi tangkap tangan atau tidak, seperti itu. Jadi Bapak yang awalnya memang juga tidak mengetahui ada apa atau apa yang terjadi karena memang sangat kaget juga, termasuk keluarga karena mereka lagi beristirahat. Akhirnya juga sebagai warga negara yang baik, siap tanpa ada penolakan sedikit pun, beliau langsung ikut, beliau berpakaian, kemudian langsung ikut berangkat bersama KPK didampingi oleh ajudan Bapak Gubernur pada dini hari tadi. Kebetulan juga memang ajudan akhirnya diminta untuk segera menyusul ke rumah jabatan Gubernur untuk ikut bersama Bapak, mendampingi Bapak. Mbak Vero, apakah saat dijemput oleh petugas KPK dijelaskan ini terkait dalam kasus apa, dalam operasi tangkap tangan apa? Ya, jadi memang informasi yang saya terima ini semuanya berdasarkan dari keterangan pihak keluarga, dalam hal ini Ibu Gubernur dan juga anaknya. Dari keterangan yang mereka dapatkan, memang dari petugas KPK tidak menyebutkan secara pasti apa kasus yang mengakibatkan Bapak akhirnya harus dijemput untuk dimintai keterangan. Namun memang sempat menyinggung terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Itu pun kami juga belum tahu pengadaan barang dan jasa apa dan tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Kami masih menunggu konfirmasi dari pihak KPK mengenai hal tersebut. Namun pihak KPK juga menyampaikan bahwa status Bapak dalam hal ini adalah sebagai saksi untuk dimintai keterangan lebih lanjut, seperti itu. Oke, tapi dijelaskan ya saat dijemput bahwa status Pak Abdullah sejauh itu masih sebagai saksi yang ingin dimintai keterangan. Ya. Oke, beredar juga Mbak Vero dari KPK dan juga di media sudah memuat bahwa ini diduga terkait dengan proyek infrastruktur yang sedang dilaksanakan di Sulawesi Selatan. Apakah dari pihak Pemprov Sulawesi Selatan sudah mengetahui apa kira-kira proyek infrastruktur yang dipermasalahkan itu? Tidak, kami sama sekali belum mengetahui itu. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Namun mereka pun juga tidak mengetahui. Bahkan sejujurnya sangat kaget dengan apa yang terjadi ini. Gitu. Jadi sama sekali belum tahu apa proyek yang kemudian melibatkan orang-orang yang dibahasakan tertangkap tangan itu. Kecuali Bapak Gubernur. Kemudian adakah barang-barang yang diamankan dari rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan? Tidak ada sama sekali, tidak ada barang dalam hal ini. Kalau kami bilang barang bukti ya, itu tidak ada sama sekali. Bapak dijemput dengan baik, Bapak berangkat, sama sekali tidak ada penggeledahan juga atau pengambilan barang bukti apapun. Karena memang sekali lagi itu hanya tujuannya untuk meminta keterangan Bapak saja.
Baik, kita sama-sama menunggu nanti bagaimana hasil pemeriksaan dari Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Terakhir, Mbak Vero, selama kita menantikan bagaimana status dari Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, bagaimana dengan jalannya pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan? Ya, karena memang berhubung hari ini juga aktivitas kantor gubernur landai ya karena hari Sabtu. Sejauh ini kami juga belum membahas mengenai bagaimana ke depannya karena kami masih optimistis pemeriksaan ini hanya untuk meminta keterangan dan kami masih menanti 1 kali 24 jam. Setelah itu nanti mungkin akan ada update informasi terkait hal tersebut. Zentia. Baik, terima kasih atas keterangan Anda juru bicara Gubernur Sulawesi Selatan Veronica Modiaga telah bergabung bersama kami di Metro hari ini.